Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dima Raulina Simbolon. Saya mahasiswi Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan memberikan sedikit video ulasan tentang digital workplace strategi. Poin yang pertama, di sini saya akan membahas tentang digital enterprise, di mana organisasi agar berhasil dalam perekonomian bisnis global yaitu harus menciptakan digital enterprise yang baru. Perusahaan harus mengubah diri mereka sendiri dengan mengikuti kunci baru dari bisnis digital. Dengan memanfaatkan teknologi digital baru, mereka dapat menciptakan aliran nilai bisnis yang lebih gesit dan memiliki keunggulan yang kompetitif. Adanya dampak dari transformasi digital itu sendiri, perusahaan harus membuat strategi yang dirancang, termasuk merancang kemampuan baru yang disediakan oleh teknologi untuk menjadi perusahaan yang berbasis digital. Ini adalah sebuah era terciptanya persaingan bisnis digital yang menciptakan adanya peluang yang bersifat global dan semua industri terpengaruh terhadap dampak transformasi teknologi digital itu sendiri. Bisnis yang ada di Eropa mengambil pendekatan holistik ke tempat kerja digital. Menurut kurva yang ada, terdapat 40% pernyataan bahwa kami memiliki elemen strategi tempat kerja digital. Contohnya, strategi komunikasi yang terpadu atau strategi seluler. Namun, itu belum terrealisasikan dengan baik. Terdapat 40% pernyataan bahwa kami telah menetapkan dan menyetujui strategi ruang kerja digital. Terdapat 15% yang menyatakan bahwa kami tidak memiliki strategi ruang kerja digital formal, tetapi merencanakannya untuk memiliki dalam waktu 12-24 bulan ke depan. Terdapat 5% pernyataan bahwa kami tidak memiliki strategi ruang kerja digital formal dan tidak memiliki rencana untuk memilikinya. Nah, strategi digital workplace ini masih sangat minim digunakan oleh organisasi yang ada di Eropa. Terdapat 60%, yaitu organisasi Eropa tidak memiliki strategi formal dan komprehensif tentang bagaimana mereka menyebarkan atau merencanakan untuk mengambil manfaat dari teknologi di tempat kerja, meskipun banyak dari mereka memiliki bagian dari strategi itu sendiri. Yang selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang Europe in Context dalam konteks persamaan dengan perusahaan di tempat lain yang ada di dunia. Yang pertama, Direktur CEO dan IT adalah orang yang paling berpengaruh dalam mendorong perubahan gaya kerja, di mana hanya terdapat 10% dari perusahaan mengatakan bahwa kepala lini atau LOB adalah yang paling berpengaruh di sini. Yang kedua, adanya permasalahan pada IT dan organisasi serta persyaratan tentang kepatuhan kemungkinan besar akan menahan organisasi untuk tidak mengadopsi gaya kerja yang baru. Yang ketiga, adanya sasaran bisnis mendominasi strategi digital di tempat kerja. Yang keempat, layanan cloud terus menarik perusahaan besar yang mengeksekusi di tempat kerja digital yang akan menciptakan inisiatif. Inisiatif adalah yang utama karena model OOST yang berorientasi pada operasi yang lebih efektif. Selanjutnya, Europe in Context dalam konteks perbedaan dari perusahaan di seluruh dunia. Yang pertama, pendorong utama perubahan gaya kerja di Eropa adalah permintaan karyawan akan fleksibilitas yang lebih besar dengan peningkatan produktivitas karyawan dan kebijakan lingkungan juga menjadi faktor utamanya. Yang kedua, sementara perusahaan memiliki sikap toleran yang sama terhadap aplikasi konsumen di tempat kerja, alasan utama untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pelanggan dan orang lain di luar perusahaan. Yang ketiga, mobilitas adalah pendorong yang lebih besar dari strategi tempat kerja di perusahaan-perusahaan Eropa daripada di rekan-rekan global mereka. Strategic Asset, the Digital Balance Sheet. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama,
pengalaman stakeholder, bagaimana orang itu dipahami, dilibatkan, dan dipuaskan, yang akan menciptakan advokasi dan loyalitas. Yang kedua, value information atau nilai informasi, bagaimana adanya informasi itu dimanfaatkan untuk meningkatkan hubungan operasi, tata kelola, dan strategi. Yang ketiga, pengembangan portofolio, pendekatan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan keunggulan kompetitif penawaran pasar. Yang keempat, proses yang lebih cerdas, yaitu pelaksanaan proses bisnis yang mengoptimalkan efisiensi, integritas, jaminan, dan kualitas bisnis. Yang kelima, model bisnis, struktur dan model yang didefinisikan hubungan dan aliran melintasi rantai nilai atau ekosistem. Yang keenam, orang dan budaya, bagaimana orang itu memimpin, bekerja sama, dan berinovasi untuk bisnis, dan bagaimana upaya mereka diukur dan diberi insentif. Yang ketujuh, kain teknologi, di mana arsitektur teknologi, standar, sistem, dan model layanan yang mendigitalkan fungsi dan memungkinkan strategi bisnis. True Digital Workplace. Di sini terdapat banyak beberapa bagian pada digital workplace, yaitu seperti yang bisa kita lihat di gambar sebelah kiri, terdapat security dan compliance, digital or application integration, voice, video, conferencing, customer experience, sosial, mail, data collaboration, device management, application management, data center, dan network. Dapat dilihat di gambar yang sebelah kanan, itu terdapat beberapa aplikasi yang mewakili dari beberapa bagian yang telah saya sampaikan, yaitu yang di gambar sebelah kiri. Itu beberapa jenis aplikasi untuk dalam platform workplace itu sendiri. Telah disampaikan di slide yang kedua bahwa di Eropa ini menggunakan pendekatan holistik. Nah, pendekatan ini dimulai dengan memahami masalah bisnis saat ini dan hasil bisnis yang diinginkan itu yang seperti apa. Nah, yang pertama yaitu ada prakarsa tinjauan dampak operasi bisnis pada infrastruktur. Terus yang kedua, temukan perilaku keterlibatan konsultasi pada workspace. Yang ketiga, membangun analisis keluaran dan mengembangkan rekomendasi. Yang kelima, adanya rekomendasi, yaitu perusahaan harus membuat planning apa saja yang direkomendasikan dan apa saja yang perlu kita rekomendasikan. Terus yang keenam, ada melaksanakan rekomendasi itu sendiri. Terus yang terakhir, meningkatkan pengulangan pada bisnis reguler, karena sifat siklus penuaan dan perubahan operasional itu ada di setiap perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang workspace assessment. Nah, bisa kita lihat di gambar sebelah kiri, itu adalah framework dari digital workplace. Adanya rencana penilaian workspace untuk transformasi digital dan mempercepat produktivitas dan kolaborasi dengan menggunakan workspace assessment pada perusahaan. Nah, yang pertama yaitu penilaian ruang kerja memberikan tingkat kejelasan kepada organisasi mengenai IT pada perusahaan mereka. Sementara secara bersamaan memberikan sebuah gambaran yang jelas dan ringkas dengan titik awal yang jelas bagi perusahaan untuk memberikan hasil yang optimal. Yang kedua, keterlibatan lokakarya konsultatif dengan bisnis tingkat senior, SDM, fasilitas dan pemangku kepentingan teknis yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi solusi ruang kerja. Yang ketiga, lokakarya dimulai dengan menggunakan kerangka kerja digital workplace perusahaan untuk mengidentifikasi area fokus mana yang harus dikerjakan atau yang harus diperbarui. Yang keempat, perusahaan menyediakan kerangka kerja khusus yang membawa perusahaan itu sendiri dari keadaan apa adanya ke kondisi masa depan
dengan penggunaan digital. Nah, yang terakhir, mengidentifikasi sumber daya terhadap rentang waktu dan saling ketergantungan yang diperlukan untuk mewujudkan transformasi digital perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alur pengimplementasian penggunaan digital workplace di perusahaan. Yang pertama, fase pertama adalah penemuan, yang terdiri dari persyaratan bisnis dan pengguna, ruang lingkup teknis, pemasaran dan kesadaran, penggunaan dan adopsi, mengidentifikasi pengguna percobaan. Yang terakhir, menyusun peta atau memplanning. Yang kedua, masih di fase yang pertama, penempatan, rekrutmen karyawan yang akan dipekerjakan di perusahaan yang menerapkan digital workplace. Yang ketiga, masih berada di fase pertama juga, yaitu adanya laporan tingkat tinggi yang sudah terrealisasi selama 6 minggu, yang terdiri dari desain tingkat tinggi disediakan untuk layanan penting bagi Marble, umpan balik yang dikumpulkan dari pengumpulan dan penemuan untuk dimasukkan ke dalam desain tingkat rendah. Yang keempat, masih pada fase yang pertama juga, yaitu ada penilaian dan laporan desain tingkat rendah. Nah, ini sudah terrealisasi selama 12 minggu, yang terdiri dari dokumen dengan cakupan penuh menyediakan desain tingkat rendah untuk semua layanan digital yang penting bagi Marble. Dokumen ini akan mencakup semua komponen teknis yang diperlukan untuk mewujudkan layanan lapisan dan integrasi. Yang kelima, sudah masuk ke fase kedua, yaitu implementasi solusi multifase, di mana ini akan terrealisasi selama 24 bulan, yang terdiri dari program penyebaran cakupan kerja dan integrasi layanan, di mana adanya dimensi data berperforman pada peran sistem master. Nah, yang keenam, ada program adopsi yang terdiri dari layanan adopsi untuk memastikan klien memaksimalkan penggunaan solusi untuk mendorong hasil bisnis. Terus selanjutnya ada layanan terkelola, yaitu adanya dukungan platform berkelanjutan dan mengembangkan berinovasi, tingkatkan lingkungan dan aplikasi. Nah, setelah itu yang terakhir, menjadikan bisnis yang sukses. Yang terakhir, di sini saya akan membahas tentang data dimensi. Mengapa data dimensi itu diperlukan untuk perusahaan yang menerapkan sistem digital workplace? Nah, ada beberapa penghargaan atau beberapa hasil atau sebuah bukti bahwa yang pertama, sistem ini tuh dimiliki sepenuhnya oleh anak perusahaan. Yang kedua, telah terhubung dari grup Global System Integrator. Itu ada di kantor di 49 negara dan jaringan preferennya itu bagus banget. Yang keempat, terdapat klien di semua sektor industri, termasuk 70% dari 100 Fortune dan hampir 60% dari 500 Fortune. Yang kelima, terhubung pada mitra teknologi resmi, yaitu ISO, penyelenggara The Fourth Difference. Selanjutnya, terhubung juga pada mitra utama data dimensi tim untuk Subika. Yang ketujuh, terhubung pada Global Top Employer dari 30.000 karyawan, turnover TA16 sebesar 4,4 miliar. Dan yang terakhir, kemitraan strategis dengan pemain teknologi paling relevan di pasar. Sekian video ulasan yang sudah saya buat. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.